Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Balik lagi di channelnya Vespa Speeding Indonesia. Hari ini hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2020. Gue akhirnya berkesempatan untuk bikin video garage tour nih teman-teman. Dan di segmen garage tour kali ini, gue berkesempatan untuk nge-review atau ngebahas abis apa aja yang ada di bengkel satu ini. Apa bengkelnya? Ini dia, Skuter VIP. Sekarang, gue itu udah bertepatan di depan skuter VIP-nya langsung. Dan gue pengen langsung masuk aja. Dan gue pengen ajak ngobrol, bener-bener bahas garage tour seperti konten-konten sebelumnya. Tapi sebelum masuk, jangan lupa kita menyesuaikan protokol yang ada. Kita cuci tangan bertujuan untuk menghindari adanya virus-virus yang menempel di dalam tubuh. Udah cuci tangan belum? Udah. Oke. Tunggu ya. Mendingan sekarang gue pengen langsung masuk aja, udah cuci tangan juga, udah steril lah, insya Allah sehat. Dan gue langsung masuk ke dalam skuter VIP. Sekarang udah berada di area servisnya skuter VIP. Tapi sebelum ngebahas bener-bener detail apa aja yang ada di VIP, mendingan kita langsung ketemu sama salah satu yang ada di dalam skuter VIP ini. Halo Kak. Kak, sebelumnya namanya siapa Kak? Kak Esther. Nah sekarang gue udah lagi sama Kak Esther nih. Kak, sebelumnya Kakak tuh di bagian apa nih Kak? Bagian finance. Oh di bagian finance ya. Kita tuh jadi sebenarnya mau garage tour bengkel ini. Tapi kalau boleh tahu si Om Denilnya tuh ada nggak sih? Ada lagi di atas. Oh lagi di atas ya? Iya. Oh mungkin kita harus samperin aja kali ya. Oke, let's go. Ya, tapi sebelum ke atas, gue pengen tahu dulu nih Kak. Kira-kira tuh di bagian ini tempat apa nih kalau boleh tahu? Kayak soalnya gue kira kan tadi kan pas gue masuk cuma udah nih service area doang. Nggak taunya ada lagi nih, kalau boleh diceritain sedikit dong, ini area apa nih? Jadi ini ruang tunggunya. Oh, Jadi oh, customer oke. Kalau sambil nunggu apa namanya servis. Oh, siap. Jadi ini apa namanya kasir. Oh, ada kasirnya juga ya. Jadi Kantornya sebenarnya di atas. oh, ada office-nya juga di atas. Tapi udah deh kayak mendingan daripada mendingan basa-basi di kan, atas kita aja. langsung ajak ngobrol sama Danielnya aja deh. Let's go. Nah, ini gue udah di lantai 2 dari skuter VIP. Dan gue pengen masuk langsung ke ruangannya Om Daniel karena udah ditunggu ini guys. Jadi langsung tuh. Selamat sore Om Daniel. Sore Om. Apa kabar Om? Siap. Kabar baik. Apa kabar baik. Oke Om, sorry banget nih Om ya, gue datang ke Ya. VIP tiba-tiba diganggu nggak nih Om kira-kira? Lah, lagi santai aja. Lagi santai ya. Kayaknya lagi semangat banget nih Om. Lagi nyari cuan lah. Oh yes. Cuan, ini cuan kingdomnya Om Daniel nih, skuter VIP nih Om ya. Jadi King cuan. King of cuan, bener. King of cuan. Siap Om. Jadi Speeding Indo lagi ada konten garage tour Om. Gue bener-bener lagi pengen gimana caranya kalau semaksimal mungkin samper beberapa bengkel-bengkel yang ada di dalam Indonesia. Nah kebetulan hari ini berkesempatan langsung untuk nge-garage tourin si skuter VIP. Kira-kira boleh nggak nih Om? Boleh dong. Boleh banget nih Om ya? Iya dong. Oke, banyak banget yang mau dibahas. Tapi sebelumnya jangan di skip-skip videonya karena banyak banget obrolan sama Om Dede satu ini. Jadi tunggu aja, kemudian kita langsung ngobrol langsung deh Om ya? Ya, Cek, boleh. let's go. Oke teman-teman, sekarang di sebelah gua udah ada Om Daniel, salah satu pemilik dari skuter VIP nih teman-teman. Emang satu-satunya ya Om? Satu-satunya. Satu-satunya. Jadi berempat. Oh gitu, Skuter VIP itu berempat. siap. Bini gue, Yes. bokap gue, mertua gue. Sama Om Daniel Sama. Oke. Berempat. Menarik, benar-benar tuh, berempat tuh aja ya. Ada dalam skuter VIP. Oke, siap. Om, sebelumnya perkenalkan diri dulu deh. Nih kalau boleh tahu, karena banyak banget nih mungkin yang nggak tahu nama Omnya nih di skuter VIP. Kira-kira siapa sih Om? Kenalin nama gue nih Daniel. Siap. Ya kan. Dari skuter VIP, kita sebuah bengkel dan toko juga gitu loh ya kan. Ya kita nih sebenarnya running bisnis kita sih sebenarnya lebih yang ke supply part ya. Oh, gitu oke. juga. Siap. Nah terus pas kita sebenarnya dari kalau bicara history gitu kan sejarah. Jadi kita nih sebenarnya dari 2011, skuter VIP itu dari 2011 oke. gitu. Nah terus awalnya itu dari online dulu nih Ja. Oh, awalnya dari online store dulu ya, dari skuter VIP. Kaskus, Oh, ya siap, kan. siap. Nah jadi 2011 itu pada saat gue beli
LX dulu di PRJ itu pertama kali kan masuk ke Indonesia nih dari Vietnam gitu kan. Di pameran motor tuh. Lagi pameran PRJ. Nah kebetulan gue karena waktu itu kan dulu gue mau beli kan apa namanya yang Italinya kan lumayan tinggi kan harganya kan. Nah jadinya ayo deh gitu loh, gue nungguin yang Vietnam masuk. Pas masuk di PRJ itu gue udah baca tuh dari berita-berita tuh gitu kan, press release-nya bahwa Vespa Vietnam ini mau masuk ke Indonesia gitu loh, yang manufaktur di Vietnam lah ya gitu kan. Nah udah kayak gitu, gue nungguin, akhirnya gue beli, gue SPK pertama di PRJ. Oh siap SPK pertama. SPK pertama gue di PRJ. Orang gue inget banget nomor SPK-nya itu 0001. 0001 tuh bener-bener SPK pertama tuh. Pertama Siap. krem gitu kan. Udah gitu kalau dulu kan ada tuh yang Tufi. Jadi Tufi itu ada dua versi itu dulu masuknya tuh. Iya. CVT-nya. Iya. Ada yang as besar, ada yang as kecil. Benar. Kebetulan gue dapet yang as besar. Oh, siap. Gitu kan. Jadi gue waktu itu lagi hoki banget deh dan nungguin itu kan motor kan waktu itu kan inden sekitar 2-3 bulan kan. Akhirnya dapat itu pas gue inget banget 17 Agustus 2011 itu motor datang dikirim sama dealer gitu kan. Terus udah kayak gitu cuman dulu BPKB sama SNK lama banget. Hampir 6 bulan, 8 bulan lah. Hampir setengah tahun tuh. Iya. Dan lo bayangin waktu itu belum ada leasing yang mau ambil ini gitu. Jadi lo mau nggak mau harus cash dong. Oh iya benar. Iya. Om kalau yang ada selaannya itu tuh dia as besar atau as kecil sih? Tufi? Kalau Tufi yang ada selaannya itu ada dua, ada yang 125 karbu. Oh, ada yang 150. Ada yang 150 tapi 150 itu Itali dulu kan. Iya benar. Dulu kalau punya Om Daniel yang as besar tuh. As besar tapi injeksi. Gitu. Oke, siap. Nah, Om, kalau boleh tahu, tadi kan beberapa sejarah di skuter VIP udah Om ceritain nih. Berawal dari online store yang ada di Kaskus ya Om ya. Terus kira-kira bisa diceritain sedikit nggak sih Om, kenapa dari sekedar hanya Kaskus aja online store dan sampai bisa sebesar ini nih Om? Jadi pas ini lanjutan dari yang tadi kan. Jadi sebenarnya pas udah kayak motor datang gitu kan, gue coba-coba dong cari dong, gue googling lah gitu kan, yang jualan part dan apa namanya aksesoris buat si Vespa ini apa aja sih gitu kan, ya kan. Maksud gue sebanyak kayak main Jepangan nggak gitu loh, banyak pilihan kan gitu kan. Akhirnya gue searching itu aksesoris pertama kali mau gue beli itu adalah karpet nih ya kan. Iya karpet udah gue beli karpet tuh gue cari-cari nggak ada tuh Zah gitu loh. Siap. Akhirnya kan gue coba cari nih Zah gitu kan, wah gimana nih, gue takut baret apa segala macem kan gitu kan, maklum masih norak kan waktu itu kan. Wah nih motor baru nih Vespa segala macem gitu kan. Nah udah akhirnya gue cari karpet tapi nggak ketemu gitu kan, dan gue mau nggak mau harus carinya itu di teman gue bilang, lo kenapa nggak coba nyari ini Vespa dari mana? Dari Vietnam manufaktur gitu kan. Lo kenapa nggak coba cari di negara pembuatnya di Vietnam gitu loh. Benar. Akhirnya gue juga ketemu sama teman anak regional Vietnam itu yang di Kaskus gitu kan. Cuman dia orang Indo, dia lagi dinasti ini namanya Anov gitu kan. Gue kontak nih, gue bilang, Nov, gue lagi gini-gini. Kebetulan jadi dari orang sana itu ada yang kenal sama salah satu brand manajernya di sana lah gitu loh, ya kan. Jadi satu istilahnya kayak satu gereja lah sama dia gitu kan. Nah gue dikenalin tuh, udah bukain, oh nih gini. Akhirnya gue ambil lah karpet segala macem dari sana kan, gue masuk segala macem. Tapi itu gue niatnya awalnya cuma 5 aja. Apa tuh? Gue bawa masuk karpet itu cuma 5 piece, ya kan. Cuman pertama itu buat gue sendiri pakai, sisanya gue coba deh gue iseng deh gitu kan, gue bawa deh gitu loh. Akhirnya gue bawa ya kan, segala macem. Itu gue iseng iklanin, gue nyampe di Indo gitu kan, gue bawa hand carry, gue sampai di Indo itu kira-kira ya baru gue post 15 menit deh langsung sold out. Berarti empatnya sold tuh? Iya, padahal satunya Om Daniel pakai? Iya, satunya pakai. Dan itu apa namanya, rata-rata yang beli pada saat itu motornya juga belum datang, masih inden. Bener. Jadi biar tertarik di karpetnya dulu. Iya, aksesorisnya dulu kan. Motornya lama mungkin Om ya? Iya. Siap. Gitu. Jadi terus apa namanya, setelah itu akhirnya gue mikir, wih bisnis nih, cuan nih gitu kan. Cuan Om. Ya gue balik lagi dong. Iya, gue langsung balik lagi ambil ke Vietnam kan, gue order itu 100 piece ya. 100 piece karpet. 100 piece karpet gitu kan. Akhirnya gue bawa lagi gitu kan, segala macem, gue minta tolong orang sana kirim segala macem. Setelah itu gue cuman umurnya itu karpet 100 piece itu lu bayangin laku dalam 1 minggu.
1 minggu aja tuh. 1 minggu. Dari yang memang sold out. cerita awalnya 5 piece. 5 piece 15 menit. Iya. Dan yang 100 karpet hanya 1 minggu aja. 1 minggu. Betul. Jadi sebenarnya itu VIP juga melihat peluang percuanan ini dari karpet tuh apa sebelumnya. Gila. Story VIP itu Keren, dari keren. jualan karpet Keren, Om. si Vespa ini kan, yang buat LX sama S, karena kan dulu variannya baru masuk gitu kan, Yes. LX, S, Liberty sama Zip tuh waktu Sama itu Zip kan, ya, baru kan waktu itu. dimasukin. Nah, akhirnya udah tuh, akhirnya karena gue melihat ini sebuah bisnis, akhirnya Yes. gue order lagi, gue repeat order. Dan waktu itu juga belum ada ya kayaknya ya Om ya. Belum ada, ya? belum ada. Memang belum pada saat itu belum ada gitu kan namanya. Seingat gue waktu itu ada manto, tapi dia waktu itu lagi stoknya habis, kosong apa gue nggak tahu. Dia manto layar. Manto skuter layar ya guys. Ah, Siap. iya. Tapi kalau karpet yang lo jualin ini Om, itu memang sebelumnya ada di bengkel resmi atau enggak sih sebelum? Enggak, orang bengkel apa namanya si dealer Piaggio-nya aja nggak usah mikirin karpet dulu, dia bisa memenuhi kebutuhan orang untuk indenan aja dulu udah bagus. Iya gitu kan. bener, gak mikir ke karpet Belum mikir ya, aksesoris dulu. Bener. Aksesoris itu kalau nggak salah baru ada Desember 2011 sampai Januari 2012 gitu loh, baru mereka ada. Oke, bener sih Gitu. apa kata Om Deda. Jadi orang-orang beres juga mungkin mendingan gua indenin Fokus motornya dulu, fokus iya. dulu daripada perintilan-perintilan. Oke. Betul. Nah Om, mungkin di sini gue juga ada pertanyaan. Kira-kira tadi kan gue juga nanya nih ke kakak yang ada di bawah. Itu kan ini kan skuter VIP ini kan beralamatan di Jalan Galaksi Iya, ya, betul. Bekasi. Nah, mungkin teman-teman yang nonton juga penasaran. Kira-kira tuh skuter VIP itu ada cabangnya juga atau enggak sih Om? Ada, kita di Surabaya. Kita Oh, baru ada tahun cabangnya lalu juga buka ya, di Surabaya, di Siap, Jalan siap. Jemur Sari baru buka nih tahun ini. Di Surabaya Jalan Timur Sari nih. Jemur ya? Sari. Jamur Sari. Jemur Sari. Siap, Pas samping siap. Zoom Hotel tuh ya. Sebelumnya kan di Kendang Sari nih kita nih. Heeh. Nah, sekarang kita pindah ke Jemur Sari. Oh, oke. Jadi untuk saat ini dari tahun 2011 berdirinya skuter VIP sudah ada 2 store ya Om. Gua store. Siap. Yang berawalnya dari online store nih Om. Online store. Jangan takut-takut dia pokoknya dia Om. Nyari cuan. Makanya, jadi. Nah terus nih, gua mau cerita lagi sama. Apa tuh Om? Ini awal pertemuan gua memantau sebenarnya juga. Oh, lucu nih. Gimana tuh Om? Aku juga penasaran nih. Jadi- Karena yang gue tahu memang kayaknya Om Daniel dan Om Manto skuter layar tuh mempunyai kedekatan yang benar-benar dekat Iya. banget ya. Nah, bisa lah Om kita sharing. Jadi gini, pas gua abis, gua kan waktu itu kan nggak hanya mainin karpet kan, Zah? Iya. Jadi gua akhirnya masukin juga fly screen, aksesoris lah, masih aksesorisan iya. lah. Terus gua masukin kulit jok gitu-gitu kan, plat nomor segala macam. Nah, akhirnya gua waktu itu gua ikut iseng untuk memasarkan produk gue dong, gitu kan, Yes. yang gua jualan dong, Iya. ya kan. Gue buka booth di Oto Bursa Tumplek-Blek tuh. Oh, Gitu. itu tahun berapa tuh? 2012. Wah, oke. 2012. Benar Siap, gitu loh. siap. Akhirnya gue mulai dari situ, tapi gue sebelumnya gue masukin dulu nih, gue B2Bo gitu kan segala macam. iya, Kan iya, dulu kita iya. kan memang apa namanya nggak ada B2Bo juga. Kita main awalnya itu kita malah main B2Bo, terus kita main yang lebih ke racing-racingan juga kan gitu loh. Karena pada saat gue ke Vietnam dan gue ke Thailand ya di 2012 ini gitu kan, gue ngelihat perkembangan untuk orang upgrade ini, maksud gue luar biasa loh. Biasa gitu, banget juga, ya, lagi gitu di kan. Indonesia ini kan Om. Di Indonesia gitu loh. Maksud gue kan Indonesia ini Siap, kan siap. lebih daya jual apa ya, daya belinya kan lebih konsumtif lah ya segala Yes, macam betul, gitu. betul. Jadi pas begitu gue main ke sana, gue lihat di sana yang untuk part-part racingnya itu lebih maju lah menurut gue gitu oke. kan daripada kita Iya, kan. iya. Nah, akhirnya pada saat itu gue coba-coba searching kan, gue udah mulai ngerasain motor gue pribadi ya, mulai ngerasain agak kurang enak lah Yes. dipakainya kan gitu kan. Kok gini gitu loh, terus geragel-geragel segala macam. Akhirnya gue coba-coba searching kan dari internet gitu, gini apa sih gitu solusi segala macam. Gue liat testimoni bule-bule sana tuh, ada kan forum kan, iya, ada forum kan. di sana. Jadi selalu di situ yang keluar adalah ya solusi sebenarnya lo upgrade ke part racing ya, kalau nggak poli ini ya Malosi kan gitu kan. Iya. Nah makanya gue coba hubungi langsung waktu itu, gue direkan ke pabrik kan, ke poli Malosi tuh gitu loh. Terus gue masukin B2Bo juga, gue masukin beberapa part lah gitu kan. Karena memang Om Daniel Skuter VIP ini distributor satu-satunya resmi Polini Malosi ya Om. Polini Malosi di Siap, Indonesia siap. gitu Dari loh. Indonesia, iya. Nah makanya kan akhirnya dari 2012 itu gue coba memodifikasi motor gue waktu itu. Gue coba nih, soalnya gue ngeliat di Thailand sama di Vietnam, kok ini Brembo bisa masuk ya gitu kan, ke Vespa kan gitu itu kan. menarik banget Om. Iya, makanya wah gue bilang nih gimana nih caranya segala macem. Akhirnya gue 2012 ya gitu, gue pakai Brembo itu ke Vespa yang pertama kali itu ya.
First in Indonesia. First in Indonesia, gue First yang in majang. Indonesia. Lo kalau lo punya akun di Kaskus, lo bisa lihat 2012 awal itu yang pertama kali jualan Brembo buat Vespa dan substitusi itu bracket segala macam itu skuter VIP ya. Tuh dengar guys. First in Indonesia ini memang Om Dede waktu itu mencoba di tahun 2012 pasang Brembo di Vespanya dan berhasil loh, men. Berhasil sampai sekarang ya Sampai gitu sekarang, kan. iya. Akhirnya gue bikin sekarang berkembang lah ya. Nah, gitu sekarang kan. banyak merek-merek Banyak merek lain juga lah gitu kan. Terus gue masang waktu itu, gue bikin Domino yang pertama kali gue pasangin gas spontan langsung ya gitu kan, motor gue LX gue kan. Jadi motor yang LX gue pakai ini sebenarnya jadi lebih kayak model buat barang-barang yang gue jual gitu kan. Iya benar. Jadi kalau misalnya contohnya kayak Display gimana, lah, display lah ya. iya, Terus bener. kalau misalnya gue kan masukin polinimalosi juga, gue coba masukin part polinimalosi ini ke Vespa LX gue seperti apa, karena kan gue nggak mau jualan bacot ya gitu Iya, kan, betul, jualan betul. ngomongin doang gitu. Akhirnya gue pasang jebret, ya kalau Emang customer ada datang hasil segala macam, buktinya, Om, ya? silakan jajalin aja begini hasilnya. betul. gitu kan. Iya, keren. Karena kan pada saat itu belum ada banyak pilihan part ya. Yes, ya benar kan? banget. Jadi, Apalagi buat Vespa kan. buat Vespa betul, karena kan orang mungkin masih mikir ini masih ngeri dulu kan, oh ini masih teknologi Itali lah Iya, apa segala iya, macam benar, kan, benar. masih belum berani ngoprek kayak Iya, sekarang kan udah banyak betul, pilihan kan betul, gitu betul. loh. Maksudnya sekarang solusinya udah banyak lah menurut gue. Nah, kalau cerita ketemu sama Om Manto ya Dio? Nah pas 2012 tuh, Nah, pas yang ditumplek-plek itu? ditumplek-plek, Oh, oke. ya kan. Manto datang waktu itu kan. Itu yang Om Manto Daido bukan sih? Oh bukan, Oh, bukan, itu beda lagi ya? beda Oh, lagi. iya. Ini pertama kali gua kan, pas datang dia, pas gua lagi pameran segala macem, dia ngeliat kan polinimalosi pajang nih, iya, apa segala macem aku terpeti gitu. Terus gua lucu tuh, Manto datang, ya kan, datang, kenalin, Manto, skuter layur, malosi. Itu 2012 tuh, men. 2012 deh. Siap. Oh iya, ini loh kayak gini. Wah udah gua ngobrol kan, wah gua cerita nih tentang Malosi. iya, Ternyata dia Manto ngomong gitu kan, dulu ibaratnya yang ngenalin Malosi buat ke Vespa segala macam tuh gue Om, dia bilang gitu Oke, segala macam. siap. Dan memang benar gitu loh. Gua sampai detik ini gitu, gua kenal Manto segala macam. Gua kadang sesuatu apa hal yang gua tanya itu, menurut gua Manto jauh lebih Malosi daripada Malosi sendiri gitu. Oh, bahkan Polini sendiri jauh lebih Polini daripada Polini sendiri Manto gitu kan. Kadang-kadang gitu. Kayak udah selangkah lebih maju. Iya, Pikiran. dan lagi ya. Gue kadang gitu kan, gue pikirin nih, gue lucu Manto gitu. Bahkan gue sendiri yang sebagai distributornya, yang gue belum tahu itu part memang bakalan masuk ke Indo atau enggak. Manto udah lebih tahu dulu, ini part ada ini gitu. Yang ini ada, yang perlu lo tahu. Gue juga kadang suka ngobrol sama Manto waktu gue garage tour ke skuter layur juga. Setelah itu kan gue juga cerita tuh, emang Manto tuh kayaknya bener-bener tahu detail banget tentang Vespa sih. betul. Akhirnya gue ada bisnis gitu kan, sama Manto, sama yang lain-lain gitu kan. Ada bisnis juga, boleh Malosi segala macam. Akhirnya apa namanya, dari situ kedekatan gue sama Manto, gue bangun terus kan gitu kan. Ya udah akhirnya apa ya istilahnya, dia sama gue ikut balap itu juga di 2014 barengan tuh, dia udah nurunin zip tuh, wah pakai zip dia udah nurunin ya kan, Yang gitu kan. 3 zip itu ya. Iya, yang gue ingat tuh di bawah salah satunya tuh sama siapa? Agni, betul, sama sama Agni, Agni. siap. Dan itu zip yang lain pada balapan pakai Vespa tuh Manto pakai zip tuh, gue ingat tuh. Oke, siap. Udah akhirnya gue mau Manto datang kan tuh, kita datang balap tuh, gitu kan, gue ingat banget tuh 2014 kan, datang ke Manto, dia segala macem, ya udah kita turunin balap segala macem kayak gini. Ya akhirnya kita bikin proyekan nih, bangun Vespa nih bareng nih. Oh, bangun gitu. Vespa bareng. Jadi bareng-barengnya beberapa part poliniannya itu dari gue kan, gitu kan. Nah, gue bilang tuh, lo yang handle tuh bikin proyek itu kan, ada punya Vespanya Tio tuh temen kita juga, gitu kan. Akhirnya kita bikin, kita coba kolepan segala macem. Juara 300 CPFA. Itu tahun berapa tuh? 2015 ya benar. Oh itu, 2015 tuh ya. Di kelas turun di kelas 300 juara 1 tuh, men. Kolaborasi VIP skuter layur. Iya. Gila. Dan lo tahu nggak? Ini yang gue salut sama Manto ya. Waktu itu kan LX itu ring 10 dan 11 kan. Yes. Pertama kalinya ya juga di Indonesia. Manto yang bikin itu motor proyekan kolepan kita itu jadi ring 12 loh. Dari LX ya. Dari LX. Dari situlah sampai sekarang banyak akses ring 12. Akses ring ke 12. Bener sih bisa dibilang first in Indonesia-nya juga tuh, men. Iya, gokil Ring dia itu 12 gokil. ring 10 wah, gokil sih. Gua aja yang kayak kaget gitu kan pas mau dyno nih kan. Anjrit, gua bilang tuh, lu akses ke ring 12 gila, lu pakai gearbox apaan nih? Lo Manto tuh akal-akalan kayak gitunya tuh nggak pernah habis tuh, men. Benar. Gua banyak belajar lah dari dia. Siap. Kan. Oke, Om. Ini kita bahas lagi ke skuter VIP nih, Om.
kira-kira tuh apa aja jasa yang diberikan oleh bengkel skuter VIP ini? Selain contohnya kan di sini kan yang pasti udah menerima jasa servis gitu. Nah, kira-kira ada apa lagi sih di dalam skuter VIP ini? Ya kita pertama jasa servis kecil lah ya, servis harian lah ya, siap. gitu kan. Terus kita juga ada jasa servis besar gitu kan. Oke. Terus kita ada juga, jadi servis besar tuh tanpa turun mesin ya. Oh, Ya tanpa kan? turun mesin. Tanpa turun mesin. Jadi cuman ya paling lama 1 jam lah kalau lagi 1 ngarangnya jaman gitu. lah ya, Paling siap. cepat setengah jaman lah gitu kan. Chamber segala macam Oke. gitu kan. Kita ada itu juga. Terus kita sebenarnya juga kita terima yang namanya modifikasi juga sih ya gitu kan, Oh, tapi oke. lebih yang ke PNP, Lebih ke plug and play lah. plug and ya. play. Siap. Misalnya kalau ada orang mau bore up apa namanya pakai polini atau pakai marosi ya kan, kita bisa suggest nih yang ini pakai Yes. segala macam kan gitu kan, terus sama CVT-nya sih. CVT set yang memang atau berbau mesin, tapi yang memang benar-benar plug and play langsung ke mesinnya tersebut. Langsung ya? ke mesinnya. Tanpa ada perubahan-perubahan. Betul, Oke. cuman kan gini, kenapa dari pabrikan sendiri itu bilang, ibaratnya dari Polymalusi itu bilang gitu kan, sebenarnya part kita ini, lo mau pakai PNP itu juga lebih aman, karena kenapa? Yes. Mereka tuh mikirin endurance kan, Endurance, betul, ya kan. betul. Jadi lo gimana caranya lo beli, lo dengan beli mahal, lo bisa long life pemakaian lo. Kan Beda gitu. lagi ceritanya dengan balapan dong, Oh beda betul. spek pasti, Beda guys. gitu kan. Iya, benar-benar. Nah jadi maksud gua kita kan lebih ke harian, lagi Wah. pula gini lah, kalau bicara balap kita semua sama-sama suka race lah ya, Yes. suka balap gitu kan, road race, drag race segala macam gitu. Tapi ya emang event balap tiap hari ada balap. Betul, emang setiap hari Sabtu. Bener-bener. Tapi kan kan? di sini memang kebanyakan ketika ada penambahan endurance di dalam motor kita, tapi kita juga ngincar keawetannya ini. Betul, Siap, gitu kan. Maksudnya lebih yang ke apa ya? Kalau istilahnya itu jadi lebih yang ke street performance lah aja. Oh, ya. betul. Nah, jadi kita kayak gitu. Kadang-kadang ada yang nanya juga sama kita, misalnya kalau mau bikin motor balap atau segala macam, ya kita coba jelasin sih. Pertama kita bukan bengkel balap, bukan. Yes. Itu salah kaprah banget gitu. Yes. Kita jualan produk Polini dan Malusi, ya kan, kita distribusin juga. Tapi bukan berarti kita juga bikin balap, tapi kita lebih sebenarnya kita yang perawatan ya kan, iya, terus servis gitu-gitu kan, maintenance gitu-gitu kan, Siap, repair siap. segala macam. Nah, terus kalau misalnya ada orang mau masang, oh ini bisa porting polish atau segala macam nggak gitu kan, segala macam. Ya kalau kita kan sebenarnya cari safety-nya kan, cari Iya, aman ya kan. iya. Maksudnya ada banyak bengkel pilihan lain gitu kan, maksudnya apa ya, oh bisa nih porting polish lagi segala Iya. macam, nggak apa-apa, kita harus hargai itu juga dong Iya, gitu kan, karena kan betul. teman-teman mungkin punya pemikiran yang berbeda kan sama kita kan, betul gitu kan. banget, Om. Jadi kalau kita sih, kalau kita pribadi skuter VIP yang di Bekasi dan Surabaya, ya kita nggak terima yang modif sampai ekstrim kayak gitu, Sampai enggak, ekstrim, karena kita memang nggak mau terlalu take a risk tuh, kita nggak mau sih. Karena memang beberapa bengkel itu tidak memiliki karakter yang semua sama ya, Om ya. Betul. Apa yang disediakan VIP, apa yang disediakan Iya. bengkel-bengkel lain itu nggak semuanya itu sama gitu. Iya. Sepertinya memang kayak di VIP ini dia skuter VIP ini menyediakan bisa bore up, bisa ya, Om ya? Bisa. Tapi asalkan dengan adanya yang sudah plug and play ke mesin Plug and play, tersebut. betul. Contohnya seperti Malosi, Polini Iya. gitu-gitulah, Om ya. Dan Iya. memang tersedia di dalam skuter VIP ini. Iya, betul. Oke, siap. Nah, Om, selama skuter VIP berdiri nih, Om. Tadi kan dari tahun 2011 gitu, Om ya. Kira-kira dari Om Daniel tersendiri itu pernah nggak atau merasakan ngerjain motor yang bener-bener tuh berkesan banget gitu, Om? Ini motor kayaknya dari skuter VIP ini nggak mungkin terlupakan deh gitu. Kalau benar-benar ngerjain banget sih kita yang maksudnya benar-benar berkesan gitu Yes. kan. Jadi Di balap begitu kan. kita kalau di balap kan yang proyekan kita memantau itu Iya, kan, iya. yang melayur itu kan, Ah. yang motor Etio gitu kan. Sama kita ngerjain motor yang paling berkesan itu ya 2 tak ya gitu loh. Yang Kita kan udah PTS. balap juga PTS Motrem kan Ah. gitu kan, yang di balap itu juga gitu kan. Oh iya. Ya karena kan sebenarnya market kita nih PF ini jujur kita nggak ngerti, bukan nggak ke handle 2 tak lah kita Yes, gitu yes. kan. Kita lebih yang 4 tak lah, pematic, pematic, modern ya. gitu kan. Tapi kalau secara hobi, gue suka 2 tak. Iya, Gue iya, punya iya. 2 tak, Benar, benar. lumayan banyak gitu kan. Tapi kalau secara bisnis, Yes. bisnis gitu loh, maksudnya ini yang harus gue pisahkan gitu. Secara gue Ah. hobi gue lebih suka yang gue banyak 2 tak, tapi secara bisnis gue lebih suka yang matic gitu kan. Betul. Ya karena gue nggak punya SDM yang benar-benar mengerti banget tentang 2 tak. Tentang 2 tak, Itu oke. kekurangan kita Oke, sih betul, gitu. Nah, betul. tapi kalau memang dibilang bisa belajar ya bisa gitu. Iya, Tapi kan pasti benar. butuh proses Benar. kan gitu kan. Akhirnya kita pernah collab juga bikin 2 tak motor balap di FFA Small Frame, alhamdulillah juara. Itu berkesan pertama kalinya gue ngelihat proses pembuatan balap gitu loh. Itu Ya. motornya yang ada di bawah bukan sih? Yang ada di bawah. PTS. Iya, PTS. Itu jokinya siapa ya? Sogi.
Oh, Ahmad Saugi. Pertama itu Iqbal, adanya Fadli. Oh, iya, Ya iya, kan? iya, iya. Terus yang setelah 2 kali balap itu Sogi waktu itu. Saugi. Oh, oke. Siap-siap. Itu waktu itu soalnya beberapa kali sempat lihat PTS dari skuter VIP itu emang turun di kelas di top Small zaman frame. PBI ya, Mas? Iya, 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 benar-benar siap. Small flat, scooter break gitu. Skuter juga break itu sama. sempat banyak juga kok yang ngikut. banyak. Di kelas apa aja kalau boleh tahu waktu itu? Ya rata-rata bisa ngikut ini sih small Ya, flat FFA sih. Teman-teman, jadi kita juga udah banyak banget ngobrol-ngobrol, nggak taunya dari historinya skuter VIP, terus pokoknya perjalanan skuter VIP udah diceritain langsung sama Om Daniel, apa motor yang paling berkesan yang pernah dibikin sama skuter VIP. Tapi kayaknya kurang afdol Om, kalau misalkan kita nggak bener-bener garage tour nih Om. Yeah. Karena di dalam konten ini pun udah jelas ada namanya tour kan. Yeah. Berarti kayaknya kita langsung muter-muter aja dan minta penjelasan dari Om Daniel dari bawah sampai bener-bener detail di dalam kantor skuter VIP. Oke, siap. Kita Yuk. langsung ke bawah. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini udah di bawah. Gue bakal diajak sama Om Daniel untuk nge-tour atau garage tour si bengkel skuter VIP ini. Oke Om, ini kalau boleh tahu kita nih lagi di daerah area apa nih? Ini kita di area workshop ya. Jadi kalau misalnya buat perawatan kalian, kita pertama adalah yang masuk ke bike lift satu-satu. Kalau yang kecil-kecil, kalau usah ke bike lift, maksudnya ngerjain basic aja masang aksesoris bisa. Kita perlu naikin lah Om ya gitu ya. Apalagi yang ke spesialis ke apa namanya servis besar, kecil. Siap. Jadi semua pekerjaan motor mau itu servis kecil, servis besar itu semua berada di sini. Oke, kita langsung ke dalam. Nah ini yang kalau katanya Om Andri katanya ada tempat rahasianya lagi nih Om di sini. Nanti kalau boleh tahu nih area apa lagi nih Om? Ini area Tokoza. Siap. Jadi ini kasir, ini buat display, ini buat customer kalau nunggu Nunggu gitu di loh. situ ya Om ya. Karena di Betul. sini juga tuh teman-teman kalau misalkan penasaran kira-kira mau nanya harga-harga Biaya servisnya servis, tuh di segala sini macam. ada menu servisnya Nah. teman-teman. Itu ada paket servis, terus injektor cleaner, paket Siap. servis regular, cleaning jet roasting. Nah, BP itu maksudnya bongkar pasang. Bongkar pasang. Knalpot, Siap. pasang kapas rem, Betul. segala macam. Kalau ditulis bongkar pasang kepanjangan dong. kepanjangan Oh, bisa oke. sampai itu Siap. Nih Iya. di daerah sini di hadapan kasir pun juga ini ada beberapa aksesoris. part. Siap, Betul, siap. CVT-an ada, kita juga ada apa namanya? Ada blok mesin tadi, ada Oh, knalpot, terus ada beberapa part Polini dan Malosi sih. Sebenarnya ini aja pendisplayan aja dan Ya. stoknya itu ya yang ada di lantai 3 Kurang ini Om. lebih, ya, betul. Oke, nanti kita bakal naik ke lantai 3 Om ya. Iya, betul. Nah, Om ini kan gue dari tadi juga setelah dari awal gue masuk ke VIP, ini tuh gue udah kayak apa ya, disambut dengan 2 motor nih Om. Yang bisa diceritain sedikit kira-kira nih 2 motor untuk road race kah atau Iya. bagaimana Om? Ini dua-duanya sebenarnya untuk road race ya. Yang pertama ini tadi yang kita pernah ceritain ya? Siap, siap. Ini small frame kelas FFA Yang kan. di bawah Ahmad Saugi nih Sama guys Sogi, ya. sama Iqbal, ini sama di kelas Super FFA karena cuma 2 kelas yang bisa masuk ini kan. Oh, gitu. oke. Ini cc 136 cc aja. 2 tak, Om, ya? 2 tak dan ini non direct gitu loh. Oh, Tapi ini kita pakai knalpot ini yang limited edition dari Polininya. dari Gitu. ini bener-bener race use only Om ya. Race use only. Bahkan pengapian pun kita bikin total loss kan. Oh Gitu. iya benar. Jadi ada beberapa part yang memang prototype nggak dijual. nggak dijual Om ya. Nggak dijual, Bener-bener itu khusus only for race. gila Gitu. ini juara 1 nih guys ya waktu kelas 300 ya. Ya. Yang kelas 300 enggak, ini FFA. Ini Super- FFA 2 tak sama ya, Super small FFA frame. 2 tak, betul. Siap. Terus ada lagi kita yang satu yang sprint gitu kan. Oh, Tapi ini Om ya? ini waktu itu kita Kelas baru berapa turun sekali ini di kelas 220. Oh, kelas 220. Tapi menggunakan memang part Polini semua atau gimana? Polini semua. Polini semua ya. Karena Semua. kan kita buat ngetes kalian kan. gitu kan, bener-bener. dan segala Ini macam ini sih. kalau pemain lama sih tahu motornya nih guys. Oke Om, kita langsung naik ke lantai 2 untuk lihat lagi. Oke, yuk. Oke, ini kita udah langsung masuk ke area office-nya nih Om ya. Ini daerah apa untuk apa aja nih Om kira-kira nih Om? Ini orang graphic design, ini Mile yang buat visification-nya, Esther yang ke accounting-nya, Vero yang ke Jadi finance-nya. benar semua dikerjakan di dalam sini nih ya. Iya. Editing itu pun di sini loh. Di sini, Siap, sama tuh, Rifki. ada kakak-kakaknya tuh semuanya. Kak, semuanya hai dulu dong. Tuh, lagi pada kerja harus disemangatin, gue tahu lu pasti nontonnya lebih paham banget nih. Nah, kalau ini ruangan pribadi dari Om Daniel Iya. yang kita memang Tempat udah nyari ngomong. cuannya. Tempat nyari cuannya Om ya.
Oke, ini kalau dari lantai 1 tadi sudah ada space area untuk servis, toko, ruang tunggu, lantai 2-nya juga udah ada office. Ya. Lebih baik kita yang dibikin penasaran banget, kita langsung naik ke area gudang penyimpanan barang Polini dan Malosinya. Iya. Oke. Nah, kita di kantor tuh. Sekarang kita mau ke lantai 3 nih, Zak. Lantai 3 nih. Ini lantai 3 nih tempat apa nih kalau boleh tahu? Gudang sama ruang meeting sih. Oh, gudang sama ruang meeting ya. Siap. Ayo guys. Jangan lupa di like, di subscribe. Ini gudang kita, jadi gudang kita Siap, tuh siap. Ini ada di sini sama di gudang kita nih buat Malosi. Oh, jadi dibedain Om ya space-nya. Ini bener-bener. Ini satu lagi gudang kita di sini kita ada sewa tempat itu. Oh, Kita di khusus gudang. daerah sini juga. Om? Daerah sini. Wah, ini bener-bener. Betul. Nah, ya. Oh, oke. Ini kan. View kalau ada tamu atau misalnya kita mau Ngobrolin bisnis, supplier, apapun itu di bisnis. sini lah Om ya. Pokoknya segala sesuatu yang jadi cuan di sini. Iya, tuh dengar tuh. Jadi semua tuh percuanan dari Om Deddy lo ngobrolin di sini. Ngobrolin di sini. Iya. Oke, Om. Berarti di lantai 3 ini memang berfokus ke ruangan meeting dan gudang penyimpanan barang Polinosi Om ya. Betul. Karena sekali lagi yang tadi gue bilang kalau memang skuter VIP ini itu adalah distributor resmi langsung dari Polini dan Manosi Om Iya. ya. Satu-satunya kan Satu-satunya. Indonesia. Oke, siap. Oke teman-teman, sudah selesai nih. Kita diajak benar-benar garage tour sama Om Daniel di mana skuter VIP ini tuh benar-benar dijelasin banget dari ruangan servis, dari ruangan meeting, sampai office-nya juga. Karena menurut gua ini salah satu bengkel yang udah komplit banget nih teman-teman. Sebelumnya thank you banget Om Daniel sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya dan semoga aja teman-teman suka dengan video terbaru dari Vespa Speeding Indonesia. Semoga video ini juga mendapatkan informatif banget ya Om buat Iya. orang banyak tentang Betul. skuter VIP atau tentang perskuteran di Indonesia. Iya. Om, mungkin ada saran sedikit nih dari Om Daniel sama skuter VIP untuk teman-teman yang suka dunia perspeedingan nih Om dalam Vespa. Ya intinya sih kalau gue sebenarnya gue dari dulu jujur gue pribadi ya, ini Yes. secara gue pribadi gue nggak tahu kenapa gue memang agak kurang suka dengan balap itu yang kalau misalnya lo mau balapan itu lebih yang ke liaran gitu Liaran, kayak oke, lompat yes. atau segala macam. Ah. Kalau buat gue kalau memang lo serius mau hobi lo balap segala macam ya bisa dilakuin di sirkuit yang sama kayak ini gue lakuin lah. Iya, gitu kan. kalau misalkan road race ada contohnya Vespa Race, Vespa Iya. Balap Indonesia. Betul. Kalau misalkan drag race juga kemarin yang suka Vespa Speeding Indonesia bikin tuh Vespa Tuning Om namanya. Iya, iya, boleh Ini nonton. lah kalau kayak gitu loh Om. Iya, betul, Jadi betul. kalau saran dari Om Daniel tuh meminimalisir lah kalau misalkan ada kayak kegiatan-kegiatan balap liar. Om. Iya, Walaupun betul. itu memang susah untuk dihilangkan Betul. Om. Cuma ya kalau misalkan bukan kita siapa lagi kan Om? Betul, Oke. betul. Nah Om, satu lagi, kira-kira ada nggak saran atau masukan dari Om Daniel untuk Vespa Speeding Indonesia nih Om? Ya pokoknya pertama itu ini salah satu Speeding Indo ini saya berharap pribadi lo bisa jadi salah satu media buat teman-teman komunitas yang mungkin baru pemakai Vespa ya sudah pakai sebagai apa ya media informasi lah ya, Ya, itu kan iya. menjadikan media informasi nggak hanya tentang bengkel, nggak hanya tentang komunitas, nggak hanya tentang balap kan, Iya, gitu kan. betul. Tapi mungkin lebih yang ke ya yang gerbek engine gitu, gitu siap, kan. Ya siap. informasi lah, media wadah gitu Iya, sih. Ya, siap. gitu. Yang penting di sini juga intinya Om Daniel tuh mensupport Speeding Indo kalau misalkan tidak pernah kelihatan berat sebelah ya, Iya, Om, iya, itu betul. intinya karena dengan adanya wadah ini, wadah bersama-sama teman-teman semua yang menikmati Speeding Indo, semoga aja semua bisa suka selalu. Apabila memang ada kesalahan atau ada kritikan langsung di komen aja di bawah. Sekali lagi terima kasih banyak Om Ya, Daniel ya sudah sama-sama, sempatin thank you, waktunya. Ya. Semoga teman-teman suka. Om, biasanya kan kalau gue suka bilang jangan lupa di like, di share dan apa Om terakhir Om? Di komen. Dan subscribe. Oh, subscribe. Ya, Jangan lupa di betul, subscribe dan jangan lupa juga di subscribe channelnya Skuter VIP Om ya. Iya, kita Karena ada banyak YouTube banget, channel. karena banyak banget konten-konten seru dari Skuter VIP dan semoga aja bisa collab lagi gitu. Dan satu lagi buat Speeding Indo juga jangan hanya di subscribe tapi di view sampai habis, jangan di skip. Nah itu Itu intinya. kalau ada teman-teman yang nontonnya di skip-skip itu berarti Nah, takutnya informasi yang tersampaikan Benar. oleh Speeding Indo itu nggak lengkap. bener apa yang Jadi diceritain sama Om Daniel juga lu nggak tahu kan. Nah, Oke, sebelumnya terima kasih banyak banget. See you next video. Bye bye. Bye.